Oke, mana love-nya nih? Ya, oke, semangat. Buat yang masih off cam, mungkin masih di jalan ya, atau masih beberes-beres, siap-siap, semangat. Nanti kalau waktunya bisa open cam, yuk kita open cam ya. Bikin semangat kok kalau open cam. Jadi kita juga jadi perhatian ya. Nah, mohon izin malam ini kalau ada batuk-batuk kecil, saya mungkin akan minum sedikit ya. Ini masih sisa-sisa flu. Ya, puji Tuhan, tetap sehat, semangat semua ya. Malam ini ada topik yang sedikit berbeda, tidak berbau-bau teknis sebenarnya ya, Bapak Ibu, tapi lebih kepada eh, cara pandang kita. Kita melihat masalah kita selama ini, masalah keuangan kita khususnya, itu seperti apa. Nah, saya mau mengajak kita semua mereview apa yang sudah kita lakukan selama ini, baik lewat mentoring maupun dalam keseharian kita, ketika kita mengelola keuangan kita, ketika kita jatuh dalam kesalahan pengambilan keputusan keuangan, ya, ingat di dalam Kristus ada pengharapan. Tetapi tidak berarti kita tidak bertanggung jawab atas keputusan yang sudah kita ambil. Selalu ada kasih karunia. Itu sebabnya malam hari ini saya mau mengajak kita semua, kita sama-sama yuk belajar bagaimana sih seharusnya bertumbuh di bawah titik nol itu menurut kebenaran firman Tuhan. Karena ada prinsip pertumbuhan ilahi dalam keuangan. Ketika kita sadar betapa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak berpengharapan, ya. Sekalipun carut marut keuangan kita itu karena kesalahan kita. Ya, sekarang kita kan mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, nggak terasa ya, pertemuan Zoom kita materi sudah pertemuan ke-6 nih, udah terakhir malam hari ini. Kalau dilihat dengan lamanya Bapak Ibu menghadapi masalah keuangan, pasti nggak ada perbandingannya ya. Zoom materi cuma 6 kali. Masalah keuangan Bapak Ibu bertahun-tahun. Apakah dengan 6 kali pertemuan terus keuangan kita langsung pulih, langsung ada mujizat terjadi gitu ya? Nah, bukan berarti Tuhan tidak membuat mujizat. Mujizat itu masih ada, tetapi yang Tuhan mau lihat sebenarnya respon hati kita. Bagaimana kita melihat kehidupan kita, keuangan kita yang sudah jatuh, kita akan bangkit kembali ya. Bertumbuh di bawah titik nol itu sesuatu yang rasanya mungkin mustahil bagi orang dunia. Tetapi tidak ada yang mustahil sekali lagi bagi Allah dan bagi orang yang percaya. Ya, bertumbuh di bawah titik nol, prinsip pertumbuhan ilahi dalam keuangan. Kita mau belajar, perbaiki apa yang sudah salah kemarin, lalu kita mau lakukan langkah-langkah yang benar ke depannya. Ya, dimulai dari mindset kita, cara pandang kita tentang kehidupan kita melihat ke depan. Ya, jadi jangan nengok lagi ke belakang, nanti jadi tiang garam, Bapak Ibu. Jangan hidup dalam penyesalan, ya. Jangan hidup dalam penyesalan. Itu masa lalu bukan masa depan kita. Masa depan kita ditentukan dari hari ini, saat ini, keputusannya apa yang kita ambil, ya. Oke, malam ini kita akan terus belajar ya. Bapak Ibu, kalau bicara soal bertumbuh, hukum dunia mengatakan ukuran bertumbuh itu selalu dimulai di titik nol. Ya enggak? Ini tanaman dibilang bertumbuh ketika dia tumbuhnya di atas tanah dong. Kan kita nggak lihat ya di bawah tanah ya. Dia selalu dibilang, oh iya bertumbuh, pohon pepaya di samping rumah saya bertumbuh. Itu karena bertumbuhnya bergeraknya dari atas tanah. Permukaan tanah itu titik nol sebenarnya untuk ukuran pertumbuhan. Apalagi ya kita nggak jauh-jauh beda ya, anak-anak kita bertumbuh pasti bilangnya dari nol dong. Ukuran badan, tinggi badan mereka mulainya dari nol, nggak mungkin dari berapa ya, minus. Ya, pasti dari nol. Ukuran dunia pasti beda dengan ukuran Tuhan. Ya, kalau normalnya, ukuran normalnya matematikanya ya memang begini. Dimulai dari nol. Bahkan bukan cuma soal pertumbuhan ya, di pom bensin aja kalau mau mengisi ini ya mulai dari nol ya. Semua dimulai dari titik nol ya.
Pertumbuhan itu semua dimulai dari titik nol ketika kita bicara soal hukum dunia. Tapi berbeda ya dengan hukum kerajaan Allah. Firman Tuhan mengatakan pertumbuhan itu dimulai ketika biji tertanam di dalam tanah, di bawah permukaan tanah, di bawah titik nol, Bapak Ibu. Ya, Yohanes 12 ayat 24 mengatakan demikian. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara lihat ya, banyak prinsip-prinsip dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, prinsip-prinsip kerajaan Allah selalu berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan dunia. Ya, dunia mengatakan gigi ganti gigi, tapi Tuhan bilang kalau ada yang menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya, kalau ada orang yang mencaci maki, berkati dia. Kalau orang dunia, boro-boro berkati, ketemu aja ogah, gitu ya. Itu hukum kerajaan Allah memang berbanding terbalik dengan hukum dunia. Sama dengan pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan kerohanian kita, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan keuangan kita pun termasuk. Bapak Ibu, pertumbuhan yang dimaksud firman Tuhan ini dimulainya ketika di bawah titik nol, di bawah permukaan tanah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat pergerakannya. Sama dengan kehidupan keuangan kita, kondisi keuangan kita, saudara. Mungkin saat ini ketika saudara hitung-hitung di catatan utang ya, saudara. Mungkin catatan utang saudara mengagetkan saudara. Saya nggak nyangka loh ya, ternyata utang saya MM-an, Bu Christine. Saya pikir cuma sekian ratus juta. Itu banyak sekali orang yang akhirnya merasa bersalah, merasa terpuruk, merasa gagal. Karena ternyata dia baru sadar hutangnya itu begitu besar. Saya pun demikian. Saya merasa saya orang yang paling gagal sedunia. Saya merasa saya sudah layak mati. Saya sudah layak dihukum Tuhan karena saya sudah bikin malu Tuhan. Saya merasa sudah ada di bawah titik nol. Ya, saudara tahu bahwa kondisi di bawah titik nol, kondisi di bawah tanah, perumpamaannya di bawah tanah, itu bukan kondisi kematian, bukan akhir segalanya. Saudara, sekalipun keuangan saudara saat ini seperti tidak ada harapan. Kayaknya utang nggak selesai-selesai. Kalau saya hitung di atas kertas, Bu Kristina, kayaknya ini baru beresnya 12 tahun. Kayaknya ini baru beresnya 8 tahun. Saya masih hidup apa enggak ya di umur segitu? 8 tahun kemudian. Jangan sampai anak saya menanggung hutang saya. Banyak kekhawatiran, banyak kekhawatiran. Tapi percayalah Bapak Ibu, ya. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati dan di bawah tanah, ditanam di bawah tanah, dia akan menghasilkan banyak buah. Satu biji mati artinya satu biji ada di bawah tanah. Nggak ada yang tahu. Seperti itulah ke kondisi keuangan kita. Saat berada di bawah titik nol, itu kondisi paling gelap di hidup kita. Kondisi paling berat di kehidupan saudara. Apalagi bapak-bapak yang pencari nafkah, tunggal dalam keluarga. Pas itu jadi beban tersendiri. Bagaimana ke depannya, bagaimana anak istri saya, bagaimana nanti pendidikan anak-anak saya, bagaimana nanti rumah, aset rumah ini harus dijual. Aduh, rasanya udah nggak tahu lagi, nggak mampu lagi berpikir. Itu kondisi paling gelap. Ya, tetapi ingat ya, saudara, jangan tinggalkan imanmu. Saat berada di bawah titik nol memang kondisi paling gelap. Saat biji itu ada di dalam tanah itu seolah-olah tidak ada harapan. Seolah-olah gelap. Ya, rasanya sudah pingin mati aja rasanya. Ya, berapa banyak di antara saudara yang mulai kepikiran kemarin-kemarin ya. Kalau sekarang pastinya udah tahu kan clue-cluenya untuk menyelesaikan. Tapi kemarin ketika belum tahu caranya bagaimana, pasti rasanya seperti sudah mati. Walaupun sebenarnya masih hidup. Ya pinginnya mati aja, tapi takut mati toh. Karena tahu mati kita karena bunuh diri tidak akan masuk surga. Nggak akan. Ya, membinasakan bait Allah kok. Ya. Ketika berada di bawah titik nol itu rasanya sudah mati, seperti sudah mati. Tapi masih hidup. Masih hidup tapi serasa sudah mati. Mengapa aroma kematian sangat terasa kuat saat berada di bawah titik nol?
Aduh, rasanya gagal. Aduh, rasanya saya pengen mati aja. Saya nggak sanggup menghadapi kenyataan hidup ini. Ya, kenapa? Karena alat ukur yang digunakan dalam dunia ini, alat ukur mereka apa? Bukan di bawah titik nol. Alat ukur mereka di standar mereka ada sendiri. Dunia ini punya standar sendiri untuk ukuran keberhasilan keuangan, keberhasilan pekerjaan, keberhasilan kehidupan seseorang. Dunia punya ukuran sendiri. Itu yang membuat seringkali anak-anak Tuhan jadi kalah secara mental, secara emosional. Kalah. Ya karena mereka melihat ukuran dunia itu dipakai untuk mengukur dia. Dia tidak pakai ukuran yang dari Allah. Bahwa biji itu harus mati di bawah tanah supaya bisa menghasilkan buah. Ya, ukuran apa yang dipakai dunia? Dunia mengukur bahwa keberhasilan itu, ukuran kesuksesan hidup itu dilihat dari kekayaan materi dan aset. Berapa jumlah asetnya, berapa banyak kekayaannya. Lalu ada perbandingan dengan orang lain. Wah, dia sudah bekerja sekian puluh tahun, akhirnya punya mobil satu, dua, tiga. Kamu udah kerja lebih dari 20 tahun, mana ada mobilmu? Cuma motor aja. Itu. Kalau anak Tuhan mulai terpaku pada perbandingan dengan orang lain, amsyong Bapak Ibu. Kita nggak kemana-mana. Di situ-situ aja. Ya, ini ukuran dunia. Memang menyedihkan. Kalau kita memperhatikan ukuran dunia, kita pasti akan merasa dalam kegelapan. Ya, keberhasilan dalam apa namanya? Keberhasilan seseorang itu diukur dari apa? Jabatannya, kebanggaannya, prestise. Wah, kalau ke restoran disambut keren karena penampilan, karena jabatan, dihormati ya oleh anak buah. Wah, diagung-agungkan. Kita nggak tahu ya di belakang kita dia ngeledekin kita, ngoceh-ngoceh tentang kita atau tidak. Tapi dunia punya ukuran seperti ini. Anda akan dihormati kalau Anda punya jabatan atau prestise, ya, atau popularitas, ya terkenal karena sesuatu, ya, misalnya apa yang Anda lakukan yang membuat Anda jadi populer di tempat pekerjaan saudara. Ya, mungkin teman saudara ada yang baru datang, baru bergabung, tapi dia sudah populer di kalangan bos-bos Anda gitu ya, membuat saudara merasa sedih, merasa terabaikan, merasa dilupakan. Ya, karena ini memang kurang keberhasilan yang dilihat oleh dunia adalah keberhasilan yang di atas permukaan tanah, yang bisa dilihat oleh mata. Ya, tetapi di dalam Kristus sekali lagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama sadari ya, kita mau bertumbuh di bawah titik minus. Sekalipun nggak ada orang yang lihat kita, sekalipun banyak orang yang mengabaikan kita, sekalipun banyak orang yang menghindari kita karena mereka tahu kita banyak utang, takut dipinjemin, padahal kita udah bertobat, kita nggak akan mengulang lagi. Ya, sekalipun seperti itu, ya nggak apa-apa. Ya, dunia punya ukuran memang berbeda dengan ukurannya Tuhan. Ukuran kerajaan Allah bukan dari yang kelihatan, saudara. Masalah saudara itu nggak masalah bagi Tuhan. Tinggal jentikin jari aja, masalahmu selesai kok. Tinggal ditiup aja, debt kolektornya udah ngalah semua, lembut hati semua. Ya, tapi Tuhan apa melatih saudara supaya saudara belajar, supaya saudara dan saya belajar sesuatu dari masa-masa kelam ini, sehingga kita bisa bangkit lagi. Ya, waktu saya dalam kondisi kelam, dalam kondisi kalut, saya pikir inilah akhir hidup saya. Ini akhir cerita hidup saya deh. Hidup saya yang awalnya menurut saya keren, menurut saya hebat, menurut saya bagus, saya akhiri dengan tindakan kesalahan keuangan saya dengan hutang segunung. Saya pikir ya sudahlah, ini akhir hidup saya pasrah. Ya, padahal sebenarnya bukan itu maunya Tuhan. Ya, kalau saya ngikutin perasaan emosional saya yang kalah, nggak ada ceritanya saya di sini, Bapak Ibu. Saya nggak akan ketemu Pak Amos, nggak ketemu Pak Sony, nggak ketemu Kak Gebi, Bu Silvi, nggak ketemu siapa-siapa di sini, teman-teman di sini. Siapa saya? Ya, tetapi Tuhan berkenan ketika kita mau taat. Ya, Tuhan lihat respon hati kita. Tuhan nggak pernah punya masalah dengan masalah kita. Tuhan lihat respon hati kita.
Kalau kita kalah dengan ukuran dunia, kita menganggap ukuran dunia itulah ukuran keberhasilan saya, ya sehingga saya merasa gagal kalau saya tidak mencapai apa yang diukurkan dunia. Kalau nggak tahan, akhirnya jadi begini Bapak Ibu. Jadi ngeri. Sebentar ya. Ya, jadi begini. Ini pernah saya sampaikan ya di awal-awal ya. Bila nggak tahan, keuangan kita di bawah titik nol, orang bisa ngambil keputusan yang salah, yang fatal. Malah jadi dosa kan, keluarganya juga ikut mati. Ini baru satu contoh. Banyak, yang serem-serem banyak lagi, saudara. Ya, bahkan membunuh saudara sendiri, orang tua sendiri, membunuh anak sendiri, membunuh pasangan sendiri. Itu jadi lumrah karena mereka udah kalut dengan keuangan di bawah titik nol. Kalau nggak tahan begini. Ada juga nggak pengen mati, tetapi lari ke hal-hal yang lain. Ya, yang malah pengennya keluar dari jerat singa, ya, keluar dari cengkeraman singa, malah masuk ke mulut buaya. Kalau yang nggak tahan akan cari penyelesaian dengan cara yang salah. Dia judi online, ya. Judi online supaya apa? Supaya bisa bayar utang pinjol. Gara-gara utang pinjol dia judi online, gara-gara judi online dia utang pinjol. Itu saling terkait satu dengan yang orang kalau nggak tahan ya akan begitu. Cari pelarian. Ada di apa namanya di murid mentoring saya itu suami istri ya. Istrinya sudah ikut morning prayer kami. Suaminya itu jadi masa bodoh yang tadinya tidak merokok jadi merokok. Uang plus 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 itu bisa satu hari itu bisa dua pak, dua apa? Dua dua iya dua pak ya namanya ya. Dua box kecil itu yang isinya berapa? 12 atau berapa? Ya, itu bisa dua, bisa tiga gitu ya. Itu pelarian. Ada yang larinya kemana? Ke game online, bukan judi, tapi game habiskan waktu. Karena dia nggak mau mikir dengan utang keuangannya, dengan keuangan yang kacau. Istrinya setengah mati jualan kue, jualan baju, anterin anak sekolah. Karena suaminya udah sibuk, sekali diingetin langsung marah, ngamuk, lempar barang dan sebagainya. Aduh, kasihan sekali. Ya, kalau nggak tahan akhirnya jadi malah tambah kacau. Karena itu mari sama-sama yuk. Ada dua hal penting yang saya mau ajak ke teman-teman semua. Bagaimana kita memahami kondisi keuangan kita yang masih dalam proses ini, dalam perbaikan ini, kita melihat bahwa walaupun kita ada di bawah titik nol, walaupun kita di bawah standar dunia, it's okay. Karena di bawah standar itulah kita sedang proses pertumbuhan. Yang di atas-atas itu sebenarnya nggak ada pertumbuhan, Bapak Ibu. Dia akan satu biji saja. Tapi kalau yang di dalam tanah, yang tidak kelihatan, yang dalam proses itu, justru disitulah ada kehidupan, ada pertumbuhan. Nah, ada dua hal prinsip yang saya mau ajak kita semua sadari, bahwa ketika keuangan kita, kondisi kehidupan kita berada di bawah titik nol, itu adalah momen krusial untuk menghasilkan banyak buah. Ini momen penting, momen krusial, saudara. Ya, untuk menghasilkan banyak buah. Nah, kita lihat sama-sama ya video ini. Pak Sony bisa kedengaran suaranya? Boleh kasih jempol, Pak. Pak Amos? Oke, thank you.
bawah tanah ada pergerakan, ada aktivitas. Di bawah tanah bukan berarti diam, meratapi, dan mengapa saya begini, tapi di bawah tanah biji akan merambatkan akarnya karena dia akan menghasilkan batang yang makin lama makin tinggi. Jadi akarnya harus kuat. Oke, saudara, lihat ya. Bayangkan kehidupan saudara dan saya, karena ini mentoring akan berakhir. Saudara nggak ada lagi dalam grup tanya jawab, ada pendampingan, ya. Saudara harus teruskan apa yang sudah pelajari, harus teruskan sampai saudara bisa selesai. Raksasa utangnya rontok satu-satu. Dalam proses itu, mungkin saudara masih merasa ada di bawah titik nol yang rasanya kok nggak selesai-selesai ya. Ingat ya, posisi di bawah titik nol memang posisi terendah dalam kehidupan kita. Rasanya kok saya menyesal banget, saya nggak selesai. Tetapi ingatlah, saudara, ya, ingatlah bahwa benih tidak bisa tumbuh di atas tanah, tapi di dalam kegelapan, kesulitan, kesunyian. Ya, biji ini baru bisa bertumbuh ketika dia di dalam kegelapan, kesendirian, kesunyian, kesepian. Karena di dalam biji itu ada benih kehidupan. Saudara percaya di dalam saudara ada benih ilahi? Ada benih ilahi? Ya, coba di mana ayatnya? Ayo, pakai kata kunci di Alkitab digital. Benih ilahi. Setiap orang yang percaya kepada Kristus menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam dia ada benih ilahi. Sekalipun saudara ada di bawah titik nol, percayalah. Benih ilahi itu yang menolong saudara, memampukan saudara. Roh Kudus itu yang akan memampukan saudara untuk terus bergerak. Yang penting saudara ikuti pergerakannya. Jangan diam, jangan ngomel, jangan bantah-bantah sama Tuhan, jangan mempertanyakan Tuhan, malah curigain Tuhan. Tuhan ini lagi menghukum saya ya. Saya udah pelayanan sekian lama kok saya dibiarkan masalah saya kok nggak selesai-selesai. Stop blaming, stop menyalahkan. Yuk bergerak, tumbuh, lakukan bagian. Ya, ingat benih tidak tumbuh di atas tanah, tapi di dalam kegelapan. Mungkin saat ini saudara masih kesulitan. Saat ini saudara masih agak-agak bingung apa yang harus saya lakukan. Kembali lihat materi yang diajarkan, baca ulang. Karena saya sendiri kalau diajarin satu kali, cuma menyerap 30% Bapak Ibu. Cuma nginget 1, 2, 3 bagian penting. Selebihnya masih lupa, saya harus dengerin lagi. Dengerin berulang-ulang sampai saudara bisa berkata, ah ini dia nih, pantesan nih, saya nggak lakuin ini makanya nih. Nah, sampai begitu komentar saudara. Itu namanya biji yang sedang bergerak mengeluarkan akarnya, walaupun kecil, halus. Ya, tetapi akar itu akan terus bergerak, bergerak, bergerak. Ya, saudara. Dalam firman Tuhan pun, Tuhan menunjukkan kepada kita loh bahwa Tuhan bekerja dalam kondisi kita kegelapan, kesulitan, kesunyian. Ya, coba ingat cerita Musa, bagaimana Tuhan panggil Musa ketika dia bersembunyi. Dia itu jadi apa ya? eh, apa yang dicari-cari orang gitu loh. Pelarian. Iya. Nah, dia jadi pelarian. DPO. DPO, DPO-nya Firaun. Ya, ditempel fotonya di mana-mana. Dia lari ke negeri yang musuh, Midian. Menikah di sana. Jadi apa dia? Enggak jadi pangeran ganteng. Jadi gembala domba. Mertuanya punya domba banyak. Ya, dia menggembalakan. Dia bersembunyi, dia takut, dia hidup dalam ketakutan. Ya, itu ibarat hidup dalam kesunyian, kegelapan. Tapi Tuhan panggil dia. Di saat usianya sudah tidak muda lagi. Ya, dulu usia ratusan sih. Masih kategori parubaya ya. Tuhan bekerja. Tuhan bisa pakai Pak Amos, lewat kehidupan Pak Amos. Pak Amos bisa membantu banyak orang lagi, membimbing mereka. Sekalipun Pak Amos sedang dalam proses penyelesaian masalah keuangan. It's okay, Pak. Nggak apa-apa. Ya, Ibu Christine Natali, siapapun, saudara.
Ya, yang penting lakukan bagianmu dalam kesungguhan. Ya, Tuhan bekerja dalam kesunyian Elia. Ketika dia lari ya ke Sungai Kerit karena dia takut diburu oleh Isabel, ya, Ratu Isabel, ya, karena dia udah membunuh nabi-nabinya eh, di sana, ya, nabi-nabi kesayangannya, ya, dia lari, Elia lalu merasa dia sendirian. Tapi Tuhan rawat dia, Tuhan kasihi dia, Tuhan bekerja. Malah Tuhan kasih perintah untuk dia melayani, dia persiapkan Elisa. Coba, ya setelah Tuhan pulihkan, Tuhan bekerja di tengah kesunyian kita. Ketika Sadra, Mesah, dan Abednego dalam tekanan, kecaman, ya, seolah-olah mereka mungkin nggak dengar suara Tuhan audible sampai Sadra, Mesah, Abednego mengatakan demikian, bahwa sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung buatan Tuhanku. Gak apa-apa, kami harus mati di dapur api, it's okay. Kira-kira begitu. Ya, nah, Tuhan bekerja di tengah-tengah ancaman. Ya, saudara yang masih dalam keadaan, masih ada rasa-rasa takut, deg-degan, nikmati aja prosesnya. Nanti saudara, pengalaman itu menjadi powerful. Di luar sana, di luar kita, saudara, banyak orang, ratusan orang, jutaan malah ya, 129 juta total kalau termasuk saudara, ya, termasuk saya dulu ya di 2019, 129 juta orang yang kena pinjol. Itu tinggal nunggu waktu kapan mereka kena teror. Kalau mereka nggak tahu cara keluar. Tuhan bisa bekerja di tengah kegelapan, tengah kesulitan saudara. Nikmati prosesnya. Lakukan 9 langkah dengan tekun. Ya, saya udah melewati, murid mentoring kami udah melewati, para mentor kami dulu udah melewati, dan ini menjadi bahan pelatihan terus di mana-mana saya ngajarin. Ya, bersama dengan Pak Juwono kami mengajar ke perusahaan dan sebagainya. Ya, Tuhan pakailah, itu kasih karunia Tuhan. Saya nggak bisa sombong. Kemampuannya semua dari Tuhan. Dan saya dipakai Tuhan itu bukan berarti terus saya jadi wah congkak dan sebagainya. Aduh, nggak pantas lah. Saya bisa begini juga karena kasih karunia Tuhan kok. Ya, kita dipakai Tuhan itu seperti Tuhan pakai tisu lah. Kita pakai tisu. Tisu kalau udah dipakai dibuang. Jadi nggak boleh sombong gitu ya. Tuhan bekerja di tengah-tengah kesulitan kita. Tuhan bekerja di tengah penyesalan Petrus. Bayangkan Petrus dengan begitu gagah beraninya membela Yesus, mengatakan tidak boleh ada yang membunuh engkau, hadapi aku. Kalau ada yang berani membunuh, tapi dia kicep. Orang Betawi bilang kicep. Ketika dihadapkan pada malam Getsemani, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Lalu ketika ayam berkokok, Petrus sadar. Yesus cuma diam aja menatap dia. Petrus sadar, dia menyesal, menangis sekali, dan ada rasa bersalah. Ya, dia merasa bersalah. Tuhan tahu, makanya Tuhan tanya waktu setelah bangkit. Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tanyanya 3 kali. Itu mengingatkan Petrus ketika dia 3 kali menyangkal Yesus. Tuhan langsung benahi sesuai dengan kondisi awalnya. 3 kali Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai ke 3 kali. Petrus dengan sedih berkata, mengapa engkau bertanya padaku 3 kali? Gitu ya. Aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba. Petrus setelah itu, dia jadi rasul yang luar biasa, Bapak Ibu. Sekali khotbah berapa ribu orang bertobat? 3.000. Bayang-bayangnya aja, waktu dia jalan bisa menyembuhkan orang sakit loh. Luar biasa Tuhan pakai kehidupannya ya. Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah kesulitan, kesunyian. Sekalipun kita juga dalam kesalahan, saudara. Masalah keuangan kita ini kan sebenarnya kan akibat kesalahan kita. Oke, ada beberapa yang karena kesalahan orang tua. Akhirnya kita sebagai anak, mungkin generasi sandwich harus nanggung juga. Gak apa-apa. Jalani bersama Yesus. Ada pengalaman spiritual yang luar biasa yang Tuhan sedang persiapkan. Wanita yang sakit pendarahan, dia jual semua barang-barangnya. Karena dia pengen sembuh 12 tahun sampai habis-habisan. Nggak sembuh tuh. Tapi ketika dia bertemu Yesus, Tuhan berkenan. Dia sembuh. Saudara, Tuhan bekerja di tengah kesulitan dan kesunyian. Jadi percayalah ketika engkau berproses 9 langkah, engkau sedang negosiasi, ya tetap ikuti rule-nya ya.
Negosiasi jangan janji apapun, ikuti aja, ya percaya saja. Ada kasih karunia Tuhan kok, tenang aja. Nggak usah ngarepin bantuan dari orang lain lagi. Buang jauh-jauh pikiran mentalitas-mentalitas seperti itu. Ya, berharaplah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan kepada manusia. Kita kenapa jatuh dalam keuangan? Karena pola pikir kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita sendiri. Ya terkutuklah. Ya sekarang kita bertobat. Ya, ingat Tuhan bekerja dalam kesulitan dan keuangan. Nah, supaya supaya bisa kita benar-benar menjadikan masalah keterpurukan keuangan kita jadi momen krusial untuk bisa bertumbuh dan berbuah, ya tetap melekat pada Tuhan, nempel. Saudara lihat nih, ini buah anggur yang segompioan ini kan berat ini ya. Mungkin kalau ditimbang 1,5 kilo kali ya Pak Sony ya. 0,5 kilo ada ya tergantung besarnya anggur ya. Ini coba bayangkan dengan buah yang segompioan ini, banyak ini, berat ini, saudara. Kalau dia nggak nempel, ini kan ringkih banget nih carangnya. Ini kalau carangnya nggak nempel ke batang utamanya, ya dia nggak bisa berbuah. Tuhan udah mengingatkan saudara dan saya, hubungan kita dengan Tuhan itu udah diprogram Tuhan itu. Nggak bisa di luar Tuhan, udah harus tempel. Seperti ranting dengan pokoknya. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara mau hidupmu lewat kesulitanmu, ya, di bawah titik nol, engkau bangkit, engkau bertumbuh, bisnismu berkembang, sedikit demi sedikit kelihatannya lambat, tetapi pasti, ya, keluargamu mulai pulih, hubungan dengan saudaramu mulai pulih, ya. Tetap melekat sama Tuhan, jangan cari pertolongan yang lain-lain. Hatimu tetap melekat sama Tuhan. Nomor satukan Tuhan, lakukan perintahnya. Ya, lalu apa, saudara? Ya, saat berada di bawah titik nol itu proses bangun ulang. Ingat, bayangkan bahwa ketika kita sedang apa ya dalam keadaan sepertinya masih kegagalan di keuangan ini masih berproses terus ya. Masih kelihatannya gagal. Sebenarnya itu enggak gagal 100% karena saudara sedang proses bangun ulang. Bangun ulang fondasi keuanganmu dengan prinsip Alkitab, ya. Nah, saya mau bagikan ini. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dikatakan demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ada 3 kata kunci, saudara. Kalau saudara benar-benar mau bangun ulang keuanganmu dengan benar. Bangunlah. Rumah ini bicara soal impian saudara, harapan saudara. Karena saudara ikut mentoring, pasti harapannya adalah keuangan saudara bangkit lagi kan. Fondasi keuangan saudara bisa stabil lagi. Nah, bangunlah dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan pengertian. Saya coba uraikan ya. Bapak Ibu bisa screenshot boleh atau nanti juga dapat kok materinya. Dengan hikmat itu seperti apa? Dengan hikmat itu artinya Bapak Ibu, setiap rencana selalu dicek apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa harus sesuai dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan udah mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi prosesnya itu memang harus kembali kepada apa kata Tuhan, bukan apa mau saya, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia. Misalnya nih, Bapak Ibu diajakin bisnis, ya, diajakan bisnis yang, wah nih kayaknya cepet nih. Udah bisnis ini aja, ada uang kan, uang mau pensiun kan, bisnis ini aja masukin ke peer to peer, ya, nanti uangmu bisa balik, bisa 2 kali lipat dalam 2 bulan. Saudara tahu peer to peer itu apa? Pinjol. Perusahaan keuangan yang pinjaman online, kalau uang Anda masuk 20 juta akan digantikan berbunganya bisa cepat. Saudara, itu menyuburkan pinjol dan korban pinjol itu makin marak saat ini. Beritanya aja enggak. Karena aneh juga sih, pinjol nih bisa yang mati 1 tumbuh 1.000 gitu. Ya udah nggak usah pusing dengan siapa sih penyebabnya, siapa di belakang layar, udah nggak usah pusing.
Yang penting apa, saudara? Ketika diajakin bisnis, coba cek caranya, prosesnya, ya, cara mendapatkan uangnya benar apa tidak, sesuai firman Tuhan apa tidak, prosesnya bagaimana, ya, memanfaatkan orang lain lalu tidak dibayar haknya. Wah, itu perbuatan yang salah itu ya. Takut akan Tuhan. Kalau mau bangun keuanganmu, caramu harus benar dengan hikmat, ya. Atur anggaran bulanan juga dengan hikmat Tuhan. Nomor satukan Tuhan ini dari pemberianmu, pemberian saya. Ya, beberapa kali, setiap kali ada godaan loh, saudara. Mungkin Bapak Ibu juga akan merasakan juga. Dan sering merasakan juga ya, ketika wah ada berkat tambahan, wah ini saya ngajar di sini, wah saya ada penghasilan ini, ada komisi gini gitu ya. Wah, rasanya kalau dikasih 10% itu kok sayang banget ya, ini bisa dipakai buat bayar ini, buat beli ini kan lagi urgent. Tuhan tahulah, emang Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin tahu kedewasaan kita, ketaatan kita, ya. Dari pemberian kita pun bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Sesuai firman Tuhan apa tidak. Lalu belajar bedakan needs dan wants. Ya, saudara mau makan, makan itu sebuah kebutuhan. Tapi kalau mau makan steak wagyu, itu keinginan. Udah lupakanlah keinginan. Ya harus dengan hikmat. Ya, apalagi kita lagi mau bangun keuangan dengan hikmat. Cek dengan firman Tuhan. Ya, apakah kita mau dengan hawa nafsu atau dengan hikmat. Nah, dengan kepandaian itu artinya apa? Inilah yang Bapak Ibu lakukan. Salut buat 30 kita ya, semua ya, 30 partisipan Zoom masih terus bertahan. Ini Bapak Ibu sedang membangun fondasi keuangan, pilar keuangan saudara dengan kepandaian. Mau belajar. Wah, prakteknya susah ya, tugasnya, latihannya banyak banget. Itu kalau Bapak Ibu nggak nyoba, nggak memikir, nggak berpikir, oh ya harus ya ternyata tujuan keuangan. Kalau nggak dicoba nggak kepikir pasti. Saya dulu juga gitu, bikin anggaran. Aduh, Pak Johono pernah nyampein materi ya. Pak Johono ngajar enak banget karena keuangannya udah stabil. Kalau saya, aduh, suruh mikir-mikir yang gini, utang aja pusing gitu. Tapi saya mau buang itu, ngedumel-ngedumelnya. Saya mau belajar. Wah, godaan untuk ngedumel itu memang menghambat sekali. Ya, tetapi puji Tuhan, saya karena berpikir saya mau belajar, wah saya bisa kalahkan itu, saya belajar. Makanya saya bisa ngajarin bagaimana kita harus membuat anggaran. Nggak usah pakai yang Excel juga nggak apa-apa kok, bisa. Pakai sistem yang aplikasi keuangan juga bisa. Yang penting settingan kita, pos-pos kita udah tepat gitu. Pos-posnya sesuai anggaran rumah Kristus aja. Itu lebih sederhana. Ya, ini perlu belajar. Ya, perlu belajar dulu supaya fondasi struktur bangunan keuangan kokoh, tahan terhadap bencana. Makanya ingat ya, pelajaran yang lalu bangun fondasinya, ya. Jangan bangun keinginannya dulu. Keinginannya simpen di tujuan keuangan kan? Kemarin udah buat kan? Ya, tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, simpennya di tujuan keuangan. Jangan dihapus, jangan diabaikan. Impian itu nggak boleh hilang ya, karena itu memberi semangat ya. Tetapi mulai dulu bangun fondasinya yang kokoh. Oke? Jadilah bendahara yang baik. Ya, ini perlu belajar kan? Catat dulu. Ini hari ini pengeluaran apa aja nih? Bayar parkir kayak saya ya. Hari ini harus bayar parkir, sempat beli makanan karena saya harus jaga anak saya opnam. Ya. Wah, saya harus jadi bendahara yang baik. Saya mesti catat itu. Beli apa nih gitu ya. Oh, ini harus ada biaya tambahan rumah sakit. Oh, oke, nggak apa-apa. Karena kita memang ada asuransi ya. Kami punya asuransi, anak saya juga di Opnam ada asuransi. Bersyukur ketika musibah datang, ya kami nggak usah pusing 7 keliling karena udah ada asuransi gitu ya. Tapi yang lain-lain kan mesti dicatat, nggak boleh diabaikan. Jadilah bendahara yang baik. Untuk apa? Supaya bisa ngecek kebocoran keuangan. Kok uang saya 500.000 bisa hilang dalam 2 hari ya, bukan hilang, habis 2 hari ya. Apa nih? Kenapa nih? Nah, kalau nggak dicatat kan bingung. Kenapa ya uang 500.000 kemarin? Padahal ada loh. Kita kira hilang, padahal memang kita pakai belanja. Sering kali gitu kan, lupa. Dulu saya gitu soalnya. Ya, merasa kayaknya udah ada deh uang di sini. Kok hilang ya? Oh, ya ternyata setelah ditelusuri, dicatat ulang. Ternyata memang kita yang pakai sendiri.
Ya, bangun dengan pengertian. Ingat ya, tujuan bangunan yang didirikan bukan untuk pamer kemegahan diri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, 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 sadar, 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 sadar. Tujuan bangunan didirikan bukan untuk pamer kemegahan diri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Makanya ketika kita mau bangun pilar keuangan kita, jangan punya perasaan gini, ntar ya, lihatlah. Ntar gua kalau utang gua udah beres, lu awas lu nggak bisa ketawain gua lagi. Lu kicep mulut lu. Wah, itu orang Betawi lagi ya. Mulut lu akan bungkam, lu akan lihat gue bisa berhasil, gue bisa sukses. Hei, itu salah. Itu motivasi yang jauh dari perkenanan Tuhan. Gak boleh. Rasa berharga kita bukan didasari oleh barang, uang, atau kata orang, tetapi rasa berharga kita karena perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa kita berharga, mulia, dan dikasihi. Dan karena perbuatan Tuhan untuk kita di kayu salib. Kita senilai nyawa Kristus sendiri. Rasa berharga kita karena itu. Bukan karena barang, uang, atau kata orang. Lalu dengan pengertian apa lagi? Ya itu tadi ya yang saya bilang. Buat tujuan keuangan. Ada impian pengen punya rumah kos sendiri. Udah targetnya berapa biayanya? Tahun berapa? Itu masuk tujuan mana? Menengah, tujuan terpanjang, jangka panjang, atau gimana? Terus kalau ditabung, tabungnya kemana? Nggak mungkin kalau tujuan jangka panjang, nabungnya di bank harian, di bank bulanan, ya. Nanti uangnya tergerus admin dan sebagainya. Itu masuk di investasi. Ya, nanti kalau sudah stabil keuangan, udah bebas utang, udah punya dana darurat, nah Mister Jo bisa panggil tuh Pak Jono. Beliau ahlinya kalau bicara soal investasi. Ya, untuk jemaat umum yang nggak ada masalah keuangan boleh ikut, ya, belajar. Kalau Bapak Ibu yang masih membereskan utang-utang, nggak apa-apa. Beresin dulu, ya, bangun dulu fondasinya yang kuat dulu, stabil. Sampai dana darurat udah, proteksi keluarga sudah, biaya hidup bisa dicukupkan dari income, udah stabil semua, baru mulai. Ya, bicara soal mengatur tujuan keuangan. Uangnya disimpan di mana? Oke, menabung untuk tujuan keuangan ya. Nah, ini membangun pilar keuangan dengan pengertian. Oke, saat berada di bawah titik nol, ini catatan saya sih. Waktu tahun 2021 ketika saya baru merasakan, wah ternyata ini cara Tuhan ya membawa saya. Bukan berarti Tuhan menghukum saya pada saat saya betul-betul merasa malu, merasa gagal gitu ya. Ternyata Tuhan lagi ngelatih saya. Itu memang pil pahit yang saya harus minum untuk menyehatkan saya. Tahun 2021 ketika raksasa hutang saya terbesar dirobohkan karena aset kami sudah terjual gitu ya. Saya secara di atas kertas catatan utang saya itu kalau dihitung-hitung itu 10 tahun baru selesai Bapak Ibu. Tapi di tahun 2021, 2 tahun, utang saya langsung beres. Saudara, nggak ada yang duga, nggak ada yang duga. Ya, saya pikir, wah, udahlah, saya jalani. Tapi ternyata itu kesempatan berharga. Di masa-masa itu, saya belajar mengelola dengan benar, ya. Belajar rendah hati, belajar bijaksana, belajar tega sama anak. Tega dalam arti gini, biasanya keinginan anak saya ikutin ya, daripada kayak saya dulu kayaknya mama saya terlalu melarang-larang, udah saya mau kasih-kasih, sekarang saya belajar tega, nggak bisa, dia mau minta iPhone nggak bisa, prioritas mami bukan di iPhone, adek prioritasnya mau masuk kuliah, kalau mau iPhone kerja, dia belajar, dia latih dance, dia jadi pelatih dance. Wah mami, aku dibayar, aku nggak nyangka cuma 3 kali pertemuan dibayar sekian juta, udah tabung, buat tabungan. Ya memang kita belajar nabungnya di komit ya, Koperasi Mitra Teladan. Ya nggak pakai ATM, nggak dikorek-korek gitu ya. Dan dia berusaha, dia bangun portofolionya dan sebagainya. Dia punya semangat. Itu belajar. Saya juga jadi tukang tahu susu Lembang Bandung juga belajar. Ya belajar bijaksana. Lalu saya bisa berbagi pengalaman hidup. Ini catatan saya yang saya kenang betul seumur hidup saya. Ya, bahwa lewat masa-masa titik nol, di bawah nol gitu ya, saya belajar banyak hal. Dan saya mau ngajak Bapak Ibu jangan putus asa, belajar terus, lakukan terus bagian Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa merasakan sendiri dan jadi powerful kesaksian. Nah, minggu depan nanti teman-teman bisa sharing tuh pengalaman ya, perubahan-perubahan apa yang dialami.
waktu belum mentoring, waktu ikut mentoring, perubahan apa, setitik pun nggak apa-apa. Cerita aja, wah saya ngalami ini. Nanti diajarin ya, cara menyampaikannya ada polanya. Nanti dikasih tahu dari admin SOAR. Ya, ini saat berada di titik nol, percayalah. Tuh ya. Nah, hal yang kedua yang terakhir. Ketika kita berpikir dalam kondisi keterpurukan ini, kita sedang belajar bertumbuh meskipun di bawah titik nol. Saya mau encourage Bapak Ibu, teruslah bertumbuh ke arah yang benar. Ya, teruslah bertumbuh ke arah yang benar. Coba tambahkan dengan nama saudara. Kristina, teruslah bertumbuh ke arah yang benar. Dua, Kristina teruslah bertumbuh ke arah yang benar. Tiga, Kristina teruslah bertumbuh ke arah yang benar. Ya, keuangan kita bisa bertumbuh loh. Tuhan bisa berkati kalau respon hati saudara rendah hati, mau belajar, mau terus praktek, melakukan bagian Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu lakukan itu, Tuhan bisa lakukan yang lebih dahsyat lagi di luar pikiran kita. Tapi waspada ya, bukan waspada berkat Tuhan, bukan. Waspadai hati saudara. Jangan sampai terus akhirnya kita menyimpang, bertumbuhnya ke arah yang salah. Nah, seperti apa itu? Kita lihat ya. Bertumbuh ke arah yang benar ini seperti ini. Bapak Ibu kelihatan ya lingkarannya ya. Ini bertumbuhnya kemana? Ke arah keuangan ilahi. Saudara dan saya, Tuhan sudah tetapkan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pak Henry dan Bu Sofia sudah Tuhan tetapkan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu firman Tuhan yang katakan, bukan Kristina. Ya, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, jangankan bangsa, jadi berkat buat tetangga aja nggak bisa, Bu. Saya ini, oh nggak boleh merendahkan ya, jangan batasi kuasa Allah. Firman Tuhan itu luar biasa. Ya, firman Tuhan itu luar biasa. Benih yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan berikan pada hati kita itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Asal kita menghidupinya. Ya, ini tujuan pertumbuhan nih ke arah atas. Tapi si jahat, si iblis maunya kita ke bawah. Kita jadi benalu, beban orang, kita menelantarkan keluarga, kita jadi serakah, kikir, kita memanfaatkan orang, ya kita menghalalkan segala cara. Ini maunya iblis. Ingat ya, ini bukan titik nol yang kita maksud tadi ya, tapi ini kalau bicara soal pertumbuhan ke arah yang benar, Tuhan mau kita ke arah yang atas, keuangan ilahi. Tapi kalau iblis maunya kita makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk, makin salah, makin menyimpang. Ya, ingat, kita fokus aja ke sini. Sebagai pribadi kita jadi berkat buat diri kita sendiri, kita bisa menikmati, kita bisa enjoy dengan hidup kita, nggak lagi terikat dengan perasaan bersalah, kita bisa membuat senyum keluarga, keluarga juga tersenyum, bahagia, kita bekerja untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan lingkungan, sosial, gereja, lokal, dan sebagainya, ya. Komunitas di mana kita bertumbuh, ya, kita bisa belajar berbagi di situ. Lalu kemudian pelayanan yang misioner ya, berbagi ke bangsa-bangsa. Ya salut buat Soar Ministry ya dengan kekuatan ilahi ya, menyatakan untuk memberkati Kenya. Itu kan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, tapi Tuhan bisa mampukan. Ya, Bapak Ibu pun masing-masing juga dibawa Tuhan ke sana kok. Tenang aja. Kita dibawa ke sana. Ya, firman Tuhan memang selalu membawa kita ke arah sana. Tapi ingat ya, ingat dalam proses pertumbuhan, ketika akar itu sedang bergerak di bawah tanah ya, bayangkan tadi film tadi ya, akar bergerak dalam tanah, ada nggak yang bisa menghambat, membuat akar itu mati? Ada, hama, perusak tanaman. Ya, dalam kehidupan kita juga ada virus perusak pertumbuhan. Tiga virus ini harus diwaspadai Bapak Ibu. Ini perusak benar. Perusak yang membuat Bapak Ibu bukan naik ke atas, bertumbuh ke arah yang benar, tapi justru makin ke bawah. Ya, tidak bertumbuh, malah makin kekurangan, makin menjadi beban. Ya, tiga virus ini ketidaktaatan pada firman, pola pikir kekurangan, selalu merasa kurang, 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 ya merasa nggak cukup, nggak bisa kata cukup, rasanya nggak cukup gitu. Dan ada pola pikir menggampangkan, gampang, nanti juga bisa. Ini virus nih. Hati-hati ketika udah mulai tenang, mulai mulai menemukan jalan keluar, raksasa utangnya udah mulai berkurang. Ini bisa muncul. Bapak Ibu harus kenalin, ya. Ini tiga virus ini harus dikenalin, waspadai. Gimana? Ya,
Nah, saya coba kasih sekaligus antivirusnya ya. Bapak Ibu, kalau ada virus ada antivirus. Ya, antivirusnya dengan firman Tuhan. Kalau virusnya ketidaktaatan pada firman, ingat, iling, 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 iling. Kalau bahasa Jermannya, iling gitu ya. Ingat-ingat, ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan mau kita ke atas, tapi ada prasyaratnya. Ingat ya, berkat Tuhan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Taat. Jadi kalau ada godaan untuk tidak taat firman, males-malesan, ya, firman apapun yang saudara dengar, belajar praktek, firman apapun yang saudara dengar, ya, terus saudara melakukan yang berlawanan, kalau ada godaan gitu, lawan, perintahkan ke dirimu sendiri. Saya mau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, mau melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan akan mengangkat saya dari di atas segala bangsa di bumi. Berkat Tuhan panjang loh ini, saudara. Ulangan 28 ini, saudara bisa baca seluruhnya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Saudara, udah nggak usah minta-minta berkat. Doanya sekarang bukan doa minta-minta ya. Ganti doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan berkat buatku. Terima kasih Tuhan, Engkau siap memerintahkan berkat dalam hidupku. Udah nggak usah doa minta-minta, Tuhan, tolong buka jalan, tolong. Bukan nggak boleh ya, kan Tuhan bilang nyatakan isi hatimu pada Tuhan. Tapi mental kita mesti dibangun, belajar beriman itu dengan mengucap syukur. Karena memang ketika kita taat, nggak usah khawatir. Dia yang akan perintahkan berkat atasmu. Bahkan ketika kita tidur pun, Tuhan perintahkan berkat kepada orang yang mengasihi dia. Ya, ke dalam lumbung, ke dalam usaha. Lumbung ini rekeningmu, rekening Pak Henry. Tuhan akan perintahkan berkat ke rekening Pak Henry, ya, ke rekening Pak Probo, ke rekening Pak Manu Putih, ke rekening Bu Rospita, ke rekening Ibu Maria Audrey, ya, ke rekening semua saudara. Tuhan yang perintahkan berkat, ya, ke dalam lumbungmu, ke dalam usahamu, ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Ya, nggak usah repot. Di dalam Tuhan itu nggak usah repot. Malah Tuhan bilang, nikmati hidangan di hadapan lawanmu. Gak usah berperang, Tuhan yang berperang kok. Ya, bukan berarti kita nggak lakukan bagian kita. Yang penting kita mau taat. Oke? Wah, nggak selesai rupanya ayat ini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Nah, saudara, ada yang masih merasa mentok ini, mentok itu. Bu, saya mau coba pekerjaan ini, nggak bisa. Ini udah ngelamar sana, nggak bisa. Mentok semua, Bu. Mentok, ya, di atas, di langit, nggak ada yang mentok. Tuhan bisa buka bagi kita perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Beri hujan pada tanahmu. Tuhan bisa berikan berkat kepadamu yang nggak kau duga. Ya, memberkati segala pekerjaanmu. Bahkan ini dia, ini keuangan ilahi. Ya, God Center. Arahnya benar nih. Engkau memberi pinjaman kepada bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini yang dibilang, emang orang Kristen nggak boleh berutang ya? Ah, kalau orang Kristen berutang, berarti dia belum sampai ke sini nih. Hidupnya masih belum belum ke arah yang benar. Ayo, mari kita semua berproses, ya. Ini janji Tuhan. Ini bukan perkataan Kristina, Bapak Ibu. Kalau perlu kasih tanda, kalau perlu ketik, tulis sebesar-besar. Tempel di cermin. Engkau akan memberi pinjam kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini bukan pinjaman riba ya, Bapak Ibu ya. Bertobat itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang penting kita mau taat. Ini antivirusnya, ingetin diri kita sendiri. Antivirus yang kedua, kalau pola pikir kekurangan. Seperti ini cara berpikirnya orang yang kekurangan. Dia merasa terus-menerus tidak cukup. Sehingga ya sulit memberi, beri persembahan, ya, memberi pertolongan pada fakir miskin yang di depan mata. Ah, sayang 2.000 buah. Kalau Bapak Ibu digerakkan memberikan 2.000, jangan halangi. Jangan halangi. Justru di saat Anda sedang kekurangan, itu dorongan hati nuranimu untuk memberi. Itu biasanya lebih kenceng sinyalnya. Oh, saya pernah praktekkan itu, Bapak Ibu. Waktu di dompet saya cuma 10.000, rekening saya 0 rupiah. Ada salah satu satpam di sekolah kami,
Dia datang, dia nganterin anak saya kan baru lulus SD ya waktu itu ya, mau masuk SMP. Apa namanya, ada baju nari baletnya ketinggalan, dia anterin ke rumah. Bu Kristi, ini bajunya Sela gitu. Saya lihat Pak Pak Ismail ini kurus gitu ya. Saya tanya, Pak Ismail sakit ya? Itu setelah saya udah berhenti kerja 2019, bulan Oktober saya udah benar-benar udah lepas kerjaan, saya udah full time pelayanan. Saya dengan berproses penyelesaian utang, eh, di dompet 10.000. Suami saya waktu itu masa-masa lagi cari kerjaan ya, proyek nggak ada, udah mulai ketakutan-ketakutan, COVID waktu itu, belum COVID banget, tapi udah mulai ketakutan. Suami saya lagi ada orderan, ada apa tamu yang datang, kami punya mobil ya, walaupun waktu itu masih di leasing belum ditebus, minta diantar ya udah dia antar. Nah, pada saat itu dia dia cerita, dia iya sempat sakit udah sembuh, sekarang istri saya sakit. Anak saya mau masuk sekolah gitu. Ya, Bu Christine, alhamdulillah lah saya bisa sehat lagi. Dia tetap bersyukur. Wah, hebat ini Bapak ini ya di tengah kesulitannya. Terus saya digerakkan untuk memberi sesuatu. Waduh, saya tanya dalam hati, saya bercakap-cakap nih dengan Tuhan. Tuhan, apa yang saya mau beri di dompet saya cuma 10.000, mas kasih 10.000. Dulu biasa dia terima 100.000. Kalau saya di tanggal muda, gajian itu saya suka kasih sisipin. Karena dia yang senior ya, satpam senior yang setia, dia sigap gitu. Saya kasih cuma 10.000 dan dia nggak minta, dia cuma bilang, Bu Christine hebat ya, Bu Christine kuat ya, gitu. Dia tahu masalah saya. Terus ya puji Tuhan, doakan saya ya Pak Ismail, saya mau beresin semua kok. Saya tobat banget, iya Bu Christine ternyata banyak loh orang tua murid yang kaya-kaya juga gitu Bu. Kelihatannya kayak, dia cerita gitu. Aduh saya pengen kasih sesuatu. Wah saya lihat di dapur saya habis ingat sih ya, saya habis masak semur. Semurnya bukan semur yang heboh-heboh, nggak ada ayamnya. Semur telur, tahu, tempe, sama pakai buncis. Saya taruh di satu baskom besar untuk kami sekeluarga. Ya, biasa kita belanja bulanan bahan makanan. Wah, saya langsung kepikir, Pak Ismail sebentar ya. Sebentar, ini bawa buat istri, nyicipin gitu. Oh, apa Bu Christine? Nggak usah, nggak usah. Biarin aja, dia mau cepet-cepet pergi. Emang nggak pura-pura. Saya lihat dia orangnya tulus. Jangan Pak Ismail, sebentar. Saya ambil itu Tupperware, saya kasih dia setengahnya. Saya udah nggak pikir lagi. Nanti anak saya kekurangan dan sebagainya. Pokoknya udah saya kasih setengahnya. Lalu, kayaknya kurang nggak pantas. Saya kasih lagi. Ada susu kaleng, ada gula, ada apa, Indomie, sebagian saya karena biasa kami stok bahan ya per bulan. Udah setelah itu udah hidup dari apa yang ada. Udah kita saya udah packing, udah saya kasih. Wah, saya rasa lega. Ini Pak Ismail udah bawa pulang. Maaf ya cuma sedikit. Ih, Bu Krisin mah dan sebagainya. Udah dia pulang. Ya, di hati saya gembira bisa memberi di saat saya kekurangan. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Sore waktu saya persiapan Zoom karena kami ada seminar ya, persiapan Zoom itu bukan Oktober, November. Itu gereja udah mulai mengurangi ya intensitas. Nanti Februari baru kemudian yang udah mulai nggak bisa buka lagi. Nah, waktu saya mau siap-siap Zoom karena kita udah hybrid, buka Zoom, eh ada seorang yang WA saya, mungkin saya digerakkan Tuhan. Teman-teman tahu kasih berapa? 500.000. Padahal saya kasih cuma seberapa sih? 100.000-an kali nilainya itu. Bagi saya 500.000 pada waktu itu luar biasa. Lalu suami saya pulang, dia bawa ayam 1 ekor yang panggang. Mami ini dari ini, teman yang tadi minta dianterin. Ini ada ayam panggang, ada ini. Emang dia tahu masalah papi? Enggak, kita ngobrol biasa aja soal bisnis gitu. Tapi dia kasih ini. Ya, teman, ini baru satu kecil saja. Satu kecil saja. Banyak yang lain lagi. Sampai urusan anak saya sekolah SMA pun ada orang yang digerakkan Tuhan untuk ambil jadi sponsor anak saya sekolah 3 tahun. Ya, ingat ya, ibu, bapak ibu, jangan tutup ketika hatimu digerakkan untuk memberi. Ya, jangan sampai berpikirnya saya nggak cukup, nanti saya nggak cukup. Ya Tuhan tutup pintu berkatnya buat saudara. Ya, ketika seorang merasa tidak cukup, ia akan sulit memberi, sulit menabur, sulit mengambil langkah iman, bahkan akan terjebak pada sifat keserakahan. Camkan baik-baik ini. Review hati kita ya.
Apakah kita ada di posisi seperti ini bertobat? Ya, selagi masih ada nafas di kandung badan, berarti ada kesempatan untuk bertobat. Ya, mari kita bersama-sama ya, buang pola pikir kekurangan. Nah, ini akibat orang-orang yang merasa kekurangan, ya, akhirnya terjebak pada keserakahan. Ini kan bahaya, ini repot nih. Ya, investasi bodong, pengen cepet kan? Ya, akhirnya menikmati sendiri sengsaranya. Ya, ini banyak yang cari pelarian karena pengen dapat keuntungan yang lebih besar, ya. Nah, yang ketiga nih virusnya, pola pikir kekurangan ini, antivirusnya adalah, ayo perkatakan, ganti pikiran yang selalu kurang, 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 ganti dengan perkataan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan ini berulang-ulang di mulutmu, bersuara sampai telingamu mendengar suaramu, sampai hatimu gembira karenanya. Berbahagialah orang yang bergembira karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Karena ia akan eh, karena Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatinya. Ya, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, orang yang berpikir kekurangan, dia nggak mengimani Tuhan adalah gembalanya yang membawa dia ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Saudara, ada masa-masa di mana saudara berpikir, aduh kayaknya mentok semua, orang semua mengabaikan saya nggak ada jalan keluar. Pada saat seperti itu, momentum yang tepat saudara berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan ajimat, bukan apa ya, perkataan-perkataan yang seperti abrakadabra simsalabim, bukan ya, bukan. Ini perkataan yang mengimani. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ini mau menumbuhkan iman. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sampai saudara benar-benar bahagia, senang, mengimani itu. Ya, Tuhan nggak pernah bawa kita ke tempat yang tandus kering. Yang membawa kita ke tempat yang tandus siapa? Tipu muslihat iblis dan keinginan kita sendiri. Itu yang seringkali menjebak kita. Nah, oke, pola hati yang menggampangkan itu pola hati yang tidak setia ya, Bapak Ibu. Ini saya lupa edit judulnya. Pola hati yang tidak setia ini pola hati yang mudah menyimpang, gampangin, dah tenanglah. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Iya, Tuhan tahu, tapi kita yang sok tahu, ya. Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tuhan nggak akan percayakan saudara dari hal uang. Uang ini bicara mamon ya. Uang yang nggak jujur, saudara bisa nggak kenal saudara loh gara-gara uang. Saudara bisa bunuh-bunuhan gara-gara uang kan? Karena warisan. Itu saudara satu dengan yang lain bisa bunuh-bunuhan. Cucu bisa memenjarakan neneknya kok. Udah banyak kasusnya itu kan. Gara-gara uang. Ya. Uang di depan mata aja yang kecil aja kita nggak setia, gimana Tuhan percayakan? Kenapa kita nggak dipercayakan harta yang sesungguhnya, yang memang menjadi bagian kita yang bisa kita nikmati? Ya karena kita nggak setia. Kita meremehkan, menggampangkan. Ingat ya, antivirusnya adalah perkataan firman Tuhan ini. Saya mau setia supaya Tuhan percayakan saya perkara-perkara yang besar. Saya mau setia karena Tuhan itu setia. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara yang kecil, ia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Ini ini prinsip yang Tuhan memang tetapkan. Makanya kita praktek ya, bagaimana setia itu. Ayo, lakukan bagian kita 9 langkah. Kelola uang kita dengan benar ya. Ini kan kayak orang melangkah kan. Lalu praktek hariannya, tolak godaan konsumtif ya. Ada aja kan tolak godaan pengen makan enak nih. Padahal uang memang udah diatur, nggak ada uang untuk makan enak. Uang udah untuk makan yang cukup. Nah, saudara mesti mengenali godaan konsumtif apa yang pernah saudara alami. Ya, yang punya anak kecil apalagi ya, bahaya ya. Berapa kali saya pernah contoh ya kayaknya di onsite ya. Bapak Ibu pergi ke mall bersama dengan keluarga, istri, anak-anak nih, bapak-bapak ya. Niatnya cuma satu, ngadem aja, cuci-cuci mata lah, window shopping gitu. Tapi sampai di sana istri lihat ada pameran kompor listrik keren,
harga murah. Ya, lihat-lihat boleh nggak? Boleh ya. Pegang boleh, nanya brosur boleh, coba-coba boleh, tapi bawa pulang nggak boleh. Karena memang nggak ada di situ. Ya, dalam mindset, dalam perencanaan nggak ada. Ya, gitu godaan konsumtif. Kalau sampai beli, bawa pulang. Ya, lakukan pertimbangan. Setiap kali mau ambil keputusan, lakukan pertimbangan. Ini eh, kalau pergi berangkat kerja, saya harus pakai apa supaya lebih hemat, misalnya. Ya, mau lakukan apa-apa harus pakai pertimbangan. Nah, pertimbangan itu harus ada rancangannya. Makanya anggaran itu lagi-lagi back to rancangan, back to budgeting. Selalu keuangan itu bicara soal anggaran. Ini udah diposkan apa belum? Kalau belum diposkan bisa ditunda nggak? Itu untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. Ya, rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan, tapi orang tergesa-gesa hanya mendatangkan kekurangan. Semua orang nggak mau kekurangan, tapi tidak semua orang bisa rajin membuat rancangan. Yang ada banyak kan yang tergesa-gesa, buru-buru, maunya cepet, instan. Ya, ini dia. Catat apa yang diperlukan untuk kontrol saat belanja. Nih, mama-mama ya, ibu-ibu, pas mau belanja catat ya, udah biasa kali ya. Bapak-bapak juga nih kayaknya nih, ya. Atau bapak-bapak mah nggak terlalu banyak belanja. Ibu-ibu yang biasanya, apalagi untuk urusan anak, catat, bikin list. Saya aja belanja ke pasar tradisional selalu catat supaya nggak ada yang kelewat dan nggak ada yang berlebihan belinya. Oh, keinginan mata, pengen ini, pengen itu. Akhirnya pas ditaruh kulkas, dibiarin aja busuk. Nggak ada bahannya, nggak lengkap dan sebagainya. Kan jadi repot. Ya, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini saya beli ini kebutuhan nggak? Masih bisa ditunda nggak? Ya, ini mempengaruhi masa depan nggak? Aduh, lebih heboh lagi karena kebutuhan itu mempengaruhi masa depan. Kalau keinginan masih bisa ditunda. Ya, nah, ini ada satu quote yang bagus. Saya mau bagikan ke teman-teman ya. Seperti pohon yang tumbuh dari biji kecil, keuangan yang stabil dimulai dari pengelolaan yang bijak atas uang kecil. Mulai dari uang kecil ya, Bapak Ibu. Uang kita mungkin belum banyak saat ini. Ya, tapi mulai atur kelola dari uang yang kecil. Ada beberapa orang yang bertanya pada saya, gimana sih caranya yang praktisnya saya nggak punya rekening, Bu Christine. Saya terimanya selalu cash. Teman-teman sebenarnya bisa bikin dompet sendiri aja. Kalau nggak mau beli dari online ya. Dari online tuh dompet dompet budgeting itu ada. Ini untuk keperluan apa kita namain sendiri. Setiap setiap ininya kantongnya itu buat apa perpuluhan, buat rumah, buat pembantu, buat anak, buat apa itu ada kantong-kantongnya. Bikin aja sendiri. Ya, dan taati udah dibikin jangan nggak taat. Seperti itu, yang cash ya seperti itu. Ya belajar kelola dengan bijak. Ya, saya mengakhiri dengan ini ya. Saya mau menyimpulkan bertumbuh di bawah titik nol artinya ada dua. Momen krusial untuk membuat kita makin banyak buah. Ya, nanti Paman Uputi akan jadi berkat di daerahnya Paman Uputi. Ya, bisa membimbing orang-orang yang bermasalah dengan keuangan. Powerful kesaksiannya, pengajarannya. Ya, tetap melekat pada Tuhan dan proses bangun ulang dengan prinsip Alkitabiah. Ya, teruslah bertumbuh ke arah yang benar ya. Bertumbuh ke arah yang benar, lawan virus, perusak pertumbuhan. Itu virus-virus itu dikenali, dilawan. Ya. Dan ini ayat terakhir buat kita, bertahan dalam proses pertumbuhan. Lihat pohon yang ringkih tadi di video, ya dia batangnya kecil, tapi penopangnya di bawah tanah, akarnya besar, serabut, ya, membuat dia tetap berdiri tegak sekalipun ada angin menggoyangkan batangnya, tidak patah. Bertahan dalam proses, biarkanlah. Kita baca sama-sama dengan di mute ya, masih di mute mikrofonnya. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang sampai kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Bu Rospita, dengan ketekunan Ibu akan memperoleh buah yang matang, sehingga Bu Rospita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kapan itu? Tunggu saja waktunya Tuhan bertindak. Kairos itu. Bagian kita kronos, isi waktu yang ada. Ya,
Itu nanti bagiannya Tuhan. Dia bertindak. Serahkanlah khawatirmu kepadanya, percayalah kepada Tuhan, maka ia akan bertindak, bertahan dalam proses. Demikian dari saya sharingnya. Yuk mari sama-sama kita berdoa ya. Bapak kami bersyukur Tuhan, kami sadar dalam keterbatasan kami seringkali bergumul dengan masalah-masalah kami seringkali fokus pada kesulitan-kesulitan kami. Kami lupa bahwa ada Engkau di sisi kami, bahwa Engkau menopang kami, Roh Kudus-Mu menemani kami. Kami lupa bahwa kekuatan kami tidak seberapa Tuhan, tapi seringkali kami memilih jalan dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Biarlah lewat materi malam hari ini kami boleh disadarkan. Dalam keadaan kegagalan keuangan kami pun, ini bagian dari proses pertumbuhan. Keuangan kami akan kembali stabil, kuat. Bahkan kami bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami terus akan kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Kristina. Biar setiap kita boleh mendapatkan sesuatu yang baru malam hari ini ya dengan apa yang dibagikan. Bu Kristina boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya Bu. Ya, mari Bapak Ibu silahkan ada yang mau bertanya. Mungkin kesempatan buat masih bisa bincang-bincang dengan Bu Kristina. Ibu mau Ya, izin bertanya, Bu, ya. terkait yang anggaran rumah Kristus, nah, Bu, kalau kita mau nambah kolomnya kalau misalnya saya kan ada pengeluaran gitu, saya mau nambah seperti Ibu Kristina cerita, kalau mau belanja pernak-pernik tuh Ibu tulis dulu semuanya kan. Itu saya nambahnya di mana ya, Bu ya? Di kolom apa misalnya Pak? Di bagian apa? Di bagian mungkin pengeluarannya, Bu. Mau belanja aja gitu, Bu. Supaya kita bisa kontrol gitu. Kita mau beli apa tuh kita kontrol gitu. Belikan yang kita perlukan. Pak Matupiti udah coba apa tambah row ya? Iya, saya mau buat baru saya nggak bisa, Bu. Iya, itu memang dikunci Pak. Memang coba yang sederhana. Nanti kalau Bapak mau buat sendiri, sebenarnya bisa di Excel berbeda, bikin Hmm. sendiri, tinggal ditiru aja polanya. Oh gitu ya, ya. Sengaja dibuat sederhana, nggak banyak-banyak, karena kan banyak yang baru ya, mentoring ya. Nanti kalau teman-teman udah paham, sebenarnya bisa. Yang othernya dipakai aja untuk apa. Atau misalnya bahan makanan, beras, bahan makanan yang bisa 1 bulan digabung jadi satu bahan makanan, apa bilangnya ya. Kalau bahan makanan sayuran, itu kan yang itu ya gampang habis ya, yang awet-awet itu digabung jadi satu namanya apa. Misalnya ya, nggak perlu nambah-nambah jadinya. Nanti ada detailnya. Kalau saya biasanya ada detailnya sih Pak. Kalau di situ misalnya untuk rumah, saya cuma perlu, bukan rumah sih, anak. Saya cuma perlu SPP, pembelian buku, pembelian seragam, uang saku. Gitu. SPP kan udah ada yang bayarin nih sponsor. Jadi saya ganti SPP-nya, ganti yang lain. Gitu. Nanti kalau yang ongkos, misalnya transport, biasanya saya ada tambahan di lembaran berikutnya. Jadi saya bikin sendiri Pak Excel. Lembaran Oh, berikutnya untuk ongkos anak, misalnya bis antar jemput, mobil antar jemput, terus uang uang apanya gitu, apa bonusnya si sopir gitu kan. Itu saya mesti taruh per bulannya berapa. Kalau THR-nya saya kasih 1 kali per tahun. Itu biasanya saya tambahin. Mudah-mudahan membantu ya Pak Manu Putih. oh ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Semangat Pak. Ya Bu, sekarang saya mau nanya Bu, Pak Pak Mus. eh yang itu kan kemarin jawabannya kan seperti yang tadi mungkin udah di share sama Pak Sony ya itu lewat SMS. Tapi kan kalau lewat SMS itu seperti Ibu bilang kan nggak ada email atau apa kop suratnya gitu, jadi nggak kuat gitu kan Bu. Jadi itu sebaiknya kan di situ kan di tertera ada nomor teleponnya. Apakah saya harus telepon atau didiemin aja, Bu, sebelum ada jawaban tentang yang saya minta di surat yang terdahulunya gitu? Sebaiknya sih proaktif aja sih Pak. Kalau Bapak mau, coba telepon aja bilang, saya mau ajuinnya lewat email dong gitu. Saya minta email gitu. Kadang Oh, gitu.
Telepon itu lebih sifatnya ke ini ya, tekan nomor sekian gitu. Iya. Tekan nomor Terus sekian gitu kan biasanya. ya kemarin juga ada telepon cuman dia telepon cuman kayak mastiin bahwa dia cuman reminder saya belum bayar gitu dan saya cek di email juga masih reminder untuk bayar. Dia masih bayar sesuai yang apa yang tertera di itu. Jadi belum ada perubahan, masih masih pada bunganya juga gitu. Jadi ya saya pikir berarti kan belum ada ini. Apakah saya berarti kirim email ulang lagi untuk jawabannya itu? Oh Iya, gitu. email Oke. aja Pak. Sampaikan aja bahwa Bapak udah dapat SMS, tetapi yang Bapak butuhkan adalah apa gitu kan? Oh gitu. Share kan? Ya, Nah, ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. semangat Pak. Masih ada, mari Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya kah? Saya Pak Sony. Silakan Bu Marla. Bu Kristina, saya mau menanyakan, eh, waktu itu sebelum itu memang saya sudah pernah mengajukan ke sekolahan, cuma nggak ada ditanggapin. Nah, ini saya mulai ulang lagi dari awal, mengajukan langsung ke, bukan ke sekolahan, tapi ketua yayasannya. Jadi saya nulis email ke ketua yayasannya untuk menindaklanjuti bahwa ada kendala-kendala dalam pengambilan ijazah seperti itu. Sampai sekarang memang belum ada respon. Apa harus lewat fisik, jadi tulis surat fisik, dikirim ke ketua yayasan, atau saya harus menunggu jawaban lewat email. Dan kemudian itu saya juga langsung menindaklanjuti ke Dindik, karena ijazah kan masih tertahan karena kendala-kendala biaya. Atau bagaimana? Iya, memang harus disertai dengan apa ya, komitmen ibu sendiri. Ibu sanggupnya berapa untuk pertemuan itu. Jadi usahakan karena ini kan bersangkutan dengan anak ya. Saran saya, sebaiknya ibu datang sendiri, temuin yayasannya. Minta waktu, satu kali, dua kali ditolak, pokoknya ikuti perempuan janda yang di Alkitab lah. Ketemu sama hakim yang tidak adil. Dia berusaha terus temuin, nanti hakimnya akhirnya, aduh saya merasa terganggu nih, udah dah berapa aja yang dia minta, dah kasih aja. Nah, itu. Pakai prinsip itu aja, Bu. Pasti bisa kok. Temuin aja, Ibu siapin suratnya, tapi Ibu datang temuin. Jangan tinggalkan di email, karena ini bicara soal anak, bicara masa depan, bicara pendidikan. Iya, Ibu memang harus serius di situ. Ya, iya, itikat baik Ibu, bahwa Ibu berkomitmen dengan kemampuan Ibu, saya cuma baru baru mampu bayarnya sekian. Entah ibu jualan kue dulu kek atau apa kek, cari tambahan income apa, pokoknya ibu niat bener-bener saya mau ketemu yayasan, mau mau komitmen, saya mampunya sekian untuk ijazah anak saya gitu. Nanti ibu iya. komitmen berikutnya kapan, itu ada perjanjian, silahkan dibicarakan. Itu memang harus ketemu langsung, Bu, nggak bisa lewat Oh, email doang. oh. Cuma masalahnya kendalanya lumayan jauh. Nah, memang harus berjuang di situ, Bu. Iya, iya, Ya, iya, 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 makasih. semangat Bu Marla ya. Silakan Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya kah? Oh iya, Bu, boleh minta satu lagi, Bu. Kalau andai kata saya minta pengurangan pokok, bisa juga nggak sih, Bu, sebenarnya? Pengurangan pokok yang dari baki debet. Ya, dari pinjamannya, dari pinjamannya. Bapak sendiri menggunakan uang pinjamannya berapa? Tergantung itu sih, Pak. Oh, Karena bentar ya, ini iya. eh, pet saya agak panik karena hujan. Oh, Apa namanya? Ada yang kita udah bayar cicilan-cicilan, tapi baki debitnya dihitung kumulasinya ada di baki debit gitu, belum dikurangi. Itu bisa dikurangi. Kita minta, saya maunya di bawah bukan bawah baki debit, saya bisanya mampunya sekian, 4 juta, baki debitnya 6 juta. Bisa. Kalau memang kita sebelumnya ada riwayat pembayaran. oh, Eh, iya.
pernah bayar tapi cuman bunga tok waktu kemarinnya jadi itu. Nah, tapi kan kalau bunga tok ya lumayan juga bunganya aja udah jutaan juga. Jadi kan sebaiknya kan itu bisa ngurangin juga ya Bu Iya, ya. nego aja Pak, kurangi aja Pak, karena uang Bapak udah keluar banyak. Ya ya ya. Ya, masalah itu bunga apa enggak, tutup mata aja. Namanya kita nego kan. Ya Nggak ya apa-apa ya. Pak, uang itu jangan sia-sia. Oke. Oke. Makasih ya Bu. Sama-sama. Ibu, eh, maaf saya mau tanya, kalau untuk ini ya Bu ya, untuk kan ada permintaan kemarin dari mentor itu untuk membuat surat kepada ini kepada bank gitu kan untuk permintaan untuk penurunan suku bunga gitu ya atau keringanan suku bunga gitu ya maksudnya ya. Agak putus-putus di saya, Bu Kesia. Halo? Iya, iya. Coba diulang lagi, Bu. Oh ya. Eh, Bu Kesia freeze ya? Iya, nge-freeze ya betul Bu, nge-freeze. Iya. Jaringan internetnya kayaknya down. Gimana nih Pak Henry, Bu Sofia? Akur? Sambil nunggu Bu Kesia tadi, Bu Kesia Ibu, freeze. sudah Ibu bisa terdengar? Iya, oke. Iya, Silakan Bu Oke. Kesia. Iya. Saya mau tanya itu kemarin kan diminta dari mentor itu untuk membuat surat itu kan ya untuk karena ada beberapa hutang itu kan hutang di kredit card itu ya di kredit card ini kemudian diminta untuk meminta keringanan dari suku bunga gitu ya Bu ya. Kalau misalkan ini kan selama ini kan masih di apa namanya masih di eh, lancar bayar begitu masih di lancar bayar. Kemudian kalau tiba-tiba minta keringanan itu tuh gimana ya Bu ya gitu. Maksudnya kan Iya, biasanya kan sampai kalau misalkan sudah tidak lancar bayarnya gitu kan baru kita minta keringanan. Kalau selama ini lancar 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 begitu. Terus tiba-tiba kita ada permintaan seperti itu gitu. Itu eh, gimana ya Bu ya gitu. Maksudnya saya kurang kurang dapat logiknya gitu. iya. Kalau di sini, kalau pakai logika, skenario bank pasti akan maksa supaya kita nurut sama bank. Itu skenario-nya memang begitu, Bu. Yang udah bayar bunga-bunga minimum payment pasti nggak akan dipenuhi ke permohonannya. Itu skenarionya Bu, jangan takut. Emang itu skenarionya. Tapi bagian ibu adalah ibu lakukan. Ya, kalau yang pinjaman tanpa agunan, saya sarankan jangan minta keringanan cicilan, apa dikecilkan bunga ya. Sayang Bu, lebih baik minta dikembalikan minta keringanan bayar pokok dan dikembalikan dengan cara mencicil kalau memang utangnya banyak. Kalau utangnya cuma satu dan bisa diselesaikan sekaligus, silakan. Itu lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau banyak, pengajuannya begitu, minta keringanan bayar pokok, dikembalikan dengan cara mencicil. Kalau sebelumnya udah bayar minimum payment kartu kreditnya, ya pasti nggak akan disetujui, pasti. Tapi bukan berarti terus nggak mengajukan lagi. Jawabannya itu pasti ketebak. Nggak bisa karena tidak ada programnya. Anda sudah dalam report bayar lancar, jadi tidak ada permohonan keringanan. Oh baik, terima kasih Pak. Tapi karena kondisi saya saat ini dalam kesulitan keuangan, kelilit hutang, kehilangan pekerjaan, apapun juga alasannya yang memang bisa dibuktikan, baru kita tetap ajukan lagi, gitu. Itu nggak cepat ya, Bapak Ibu. Kalau terlalu cepat sesuai keinginan kita, se-Indonesia Raya nanti bikin bangkrut bank ya itu pasti akan minta semua keringanan gitu udah ngambil minta keringanan. Belum lama ada di Instagram ya muncul fenomena ini bukan fenomena ya informasi penegasan bahwa yang pinjol yang kartu kredit yang nunggak-nunggak itu mempengaruhi juga anggota keluarga lain gitu ya. Yang satu kakak ya satu kartu keluarga ya itu bisa mempengaruhi loh. Jadi Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama ya, bersemangat. Kita lakukan bagian kita ya. Jangan sampai anggota keluarga lain juga ikut terkena imbasnya karena kita gitu. Jadi nggak apa-apa Bu Kesia, ini aja, maju aja terus. Nggak usah khawatir, emang skenario gitu. Tapi bintang utamanya kita kok. Kan kita yang mau bayar. Kita yang atur waktunya, kapan bayarnya. Pokoknya kita percaya diri aja.
Kalau debt kolektornya udah nyeleneh-nyeleneh, udah langsung ini apa hajar dengan aturan. Peraturannya nggak bisa begini ya. Kita tetap rendah hati ya. Hajar itu artinya jangan ragu, tegur gitu. Saya udah komunikasi loh, kok Anda malah mengganggu kantor saya. Ini bisa beresiko saya dipecat dan sebagainya. Malah saya nggak bisa bayar loh kalau seperti itu. Ya, Bu Vero, lapor OJK benar. Asal kita ada buktinya. Ya, ada fotonya, ada videonya, ada rekaman suaranya, ada screenshotnya misalnya. OJK juga akan anggap surat kaleng kalau kita nggak kasih bukti. Gitu. Semangat ya, Bu Kesia ya. Baik, makasih Ibu. Ya, pengajuannya jangan minta dikecilin bunga. Itu hanya yang pinjaman beragunan. Pinjaman beragunan minta kecilin bunga. Oke. Kalau yang tanpa agunan berarti yang keringanan pokok bayarnya itu ya Bu ya? Iya, dan dikembalikan dengan cara apa gitu. Kita langsung minta aja cara mencicil atau di cara 3 tahap, tergantung keuangan kita ya. Jadi jangan asal janji ya teman-teman ya. Nanti dikejar terus. Nanti saya bayar di akhir gajian. Nah, pas tanggal gajiannya ditanyain, dikejar lagi. Ternyata uangnya dipakai untuk yang lain gitu. Tapi janjikan hal-hal yang memang masih bisa kita prediksi, kita atur lagi gitu. Gitu sih, Bu Kesia. Halo Bu, saya mau Ya, nanya. Bu Rizka. Ah, ini apa kan saat ini kan usaha kami kan stop ya. Habis itu kami ya jualan online lah gitu ya. Kami ada utang kan, ada utang yang pakai agunan, ada utang yang tidak pakai agunan. Nah, kalau misalnya hutang kayak kartu kredit gitu, saya ngomongnya gimana ya? Soalnya saya nggak bisa nyicil gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Kalau Saya gini, utang kartu konsennya gini, kredit Bu. itu kira-kira ada, nah, Saya kira udah ya. selesai. Ya, lanjut, lanjut. Iya, Bu, silakan Ya, lanjut. Nah, utang saya di kartu kredit tuh, ya, utang saya di kartu kredit tuh ada 1 M. Habis itu kira-kira tuh ada 10 bank lah ya, gitu. Waktu itu kami emang memakai itu untuk uang sekolah anak, gitu. Dan kalau usaha jalan kan kami bisa usaha jalan tuh kan, jadi gini, uang sekolah anak kan dibayar langsung 1 tahun. 1 tahun itu 1 M. Nah, kalau usaha jalan kan kami pindahin dari kartu kredit itu supaya bisa jadi cicilan. Soalnya sistem sekolah anak saya tuh bayarnya langsung setahun. Gitu. Nah, ketika usaha macet, nah ini hutang ini kan kami nggak bisa bayar. Nah, sekarang kan kami benar-benar macet gitu loh. Nah, saya ngomongnya gimana gitu lah. Bingung juga. bisnisnya nggak ada kan? Udah bangkrut kan? Ya, hanya kami pernah yang saya bilang pernah di masuk ke pengadilan pilot, nah, tapi kami bisa keluar gitu. Hmm. Soalnya kan emang biasanya kalau misalnya kami saat itu ada hutang usaha, biasa kan kami kerja sama-sama luar. Nah, sama orang luar itu dijual lah kasus kami itu. Biasanya kalau misalnya kayak gitu kan, lawyer kan paling gampangnya kan pilot kan. Tapi kami berhasil keluar dari pilot itu gitu. Maksudnya bisa dinyatakan nggak pilot gitu. Mm-mm. Ya, Ibu Nah, sampaikan itu aja kalau bahan menghadapi. Eh, eh. Jadi Heeh, gini, Bu Rizka. Jadi kan tetap kondisinya itu hutang ya, hutang yang belum iya. terbayarkan. Nah, Ibu Mm-mm, memang perlu mengakui bahwa itu memang Ibu belum bisa sanggup membayar saat ini karena kondisinya bagaimana. mm, Ibu terus terang aja bicara, mm, sampaikan. Lalu mm, pengajuan Ibu adalah, karena kan pasti setiap orang punya permasalahannya masing-masing. Bank nggak mau tahu mm, kadang-kadang ya. Tapi karena Ibu mm, punya mm, tujuan adalah mau kembalikan uang utang itu dengan cara benar, nggak mm, mungkin kembali langsung brek 1 miliar. Kan ibu mau nggak mau harus mm. cicil. Iya. Tapi mencicilnya mau mulai kapan itu kan kita nggak bisa prediksi juga karena tergantung persetujuan dari bank juga gitu. Nanti banknya nggak setuju, nolak ya kita minta lagi. Itu bisa 2 bulan, 3 bulan minta. Mm, Terus banknya kasih mm, mm, penawaran, ini bayar 970 juta tapi harus hari ini kan nggak mungkin juga. mm, Minta keringanan lagi. Itu prosesnya banyak kok. Bisa 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 1 tahun, bisa 2 tahun mm, gitu. Itu mm, bisa mm, terjadi. mm.
Ya, Nah, salah soalnya satu. kan kalau saya lihat dari Gimana, Mm-mm. gimana? Nggak, kalau saya lihat dari usaha saya paling nggak kan, ya saya kan ambil saat itu kan ada beberapa, ya 10 bank gitu ya. Dari usaha saya paling-paling saya sebulan tuh satu bank cuma bisa nyicil 100.000 gitu. Maksudnya Ya, nggak sisanya tuh apa-apa. kalau usaha saya jalan tuh Nggak gimana ya? apa-apa. Nggak apa-apa. Heeh. Jangan malu. Nggak apa-apa, jangan malu. Ibu Hmm. sampaikan aja, saya hanya sanggupnya mencicil 100.000. Paling dikatain, dimarahin, biarin aja, Bu. Emang kita sanggupnya begitu. Nanti sambil Mm-mm. berdoa, minta kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan, Tuhan berkati usaha kita. Kan nggak mungkin cuma 100.000, nanti Tuhan kasih kemampuan juga. Kan Tuhan lihat hati Bu Rizka, suami, Mm-mm. kesungguhan. Nggak mungkin kita berlama-lama ya, Mm-mm. tergenang dalam bayar cicilan terus. Ya, nggak apa-apa prosesnya Mm-mm. kalau memang saat ini hitungan di atas kertasnya baru sanggup 100.000 per bulan. Jangan malu, Bu. Nggak apa-apa. Nanti yang menyetujui duluan itu yang Ibu langsung setor duluan. Nggak usah semua sekaligus. Orang Mm-mm. belum banyak yang menyetujui kok. Jadi langsung Ibu Mm-mm. tulis aja. Kalau saya dulu gitu. Bagi yang sudah bisa memberikan persetujuan lebih dulu, saya akan dahulukan pembayaran cicilannya. Gitu saya bikin note. Mm. Nggak usah Saya pernah dipikir. dengar ya katanya. "Eh, gimana?" Nggak, terus saya pernah dengar katanya gini, kalau misalnya kartu kredit gitu ya, kalau kita nggak sanggup bayar, asal kita nyicil aja berapa aja gitu. Tapi kan itu kan saya sempat kepotong gitu loh, kepotong berapa tahun kami nggak cicil gitu ya. Katanya kalau misalnya nyicil berapa aja, itu dari OJK itu udah cukup, nggak akan masuk dalam daftar list OJK gitu. Katanya gitu. Soalnya kan kita kan emang etiket baik gitu, walaupun misalnya cuma bayar misal 50.000 gitu atau apa, misalnya tiap bulan tetap gitu kita Iya, itu jatuhnya apa minimum payment, Bu. eh bukan 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 Maksudnya misalnya tuh minimum payment misalnya 10 juta gitu kan, habis itu kita cuma bayar 50.000 gitu, kata itu nggak akan masuk dalam daftar OJK. Maksudnya Iya, tidak iya akan ke karena OJK iya katanya kan gitu. karena dianggap ibu membayar Karena bunganya. hmm, Karena walaupun bukan minimum payment ya. iya, mau dibilang apapun kalau kalau nggak ada perjanjiannya bahwa ini pinjaman pokok yang dicicilkan, ibu main bayar-bayar Mm-mm. sendiri aja 50.000, 100.000 itu anggap sebagai minimum payment, Bu. Ibu baru bisa bayar Oh. itu 100.000, 50.000 kalau sudah ada persetujuannya bahwa ini benar, ini Mm-mm. pembayaran cicilan untuk bayar pokok. Makanya penting tuh yang tadi apa Amos tanyakan itu. Ada bukti email Mm-mm. bahwa memang ada penawaran keringanannya Jadi, seperti itu gitu dan kita sanggupi bayar seperti itu. Baru kita bayar. Jangan main bayar-bayar sendiri nanti ibu malah disalah-salahin, diketawain. Lah ibu yang mau sendiri saya mm-mm. nggak suruh, Mm-mm. ah itu uang kita habis gitu. Oke. Heeh, ya jadi Mm. memang prosesnya harus dilewatin langkah 1 sampai 9 itu harus dijalani. 5 6 terutama itu. 5 itu kan tulis surat Mm. ya, tulis surat nego berikan pada kreditur. Itu memang harus. Baru kalau yang ke-6 itu stop bayar. Stop bayar dulu maksudnya. Jangan kabur, jangan ngemplang. Stop bayar dulu. Ada Mm. yang punya prinsip gini, udahlah tunggu 5 tahun juga dianulir itu pemutihan. Memang kelihatan di slip OJK nggak ada tagihan lagi, memang kelihatannya begitu. Tetapi di belakang layar nama kita udah blacklist gitu. Itu yang saya sudah konfirmasi ke Pak Juwono, ke orang bank, murid mentoring kami juga orang bank, malah orang Mega, Bank Mega gitu ya. Apa namanya? Mereka juga cerita yang sama. Iya Bu, memang 5 tahun dianggap udah pemutihan, tapi bukan berarti terus nama kita itu aman, nggak bisa. Justru kena kendalanya ke anak nanti. Dia mau ambil cicilan rumah nggak bisa. Karena kendalanya di kita belum selesaikan. Itu biasanya jalurnya jalur lewat pintu ketok-ketok di belakang tuh. Kedatengin ke banknya, Mm. pengajuan minta maaf dan sebagainya. Saya mau menyelesaikan utang lama saya dan seterusnya. Karena saya dapat datanya, ada informasinya, saya belum selesaikan atau apalah itu. Itu yang terjadi, eh, itu peringatan itu seringkali terjadi itu. Jadi nggak apa-apa Bu Rizka, katakan aja keadaan ibu yang sebenarnya, ibu lakukan aja langkah 5 dan 6, jangan di skip, karena memang itu jalurnya gitu.
Nanti akan menghadapi debt Hmm. collector nggak apa-apa juga. Jangan takut juga. Jangan karena takut hadapi debt collector, ibu bayar 50.000 tanpa kejelasan status. Ini uang untuk bayar pokok atau bayar minimum bunga atau apa gitu. Ya, Bu Rizka ya. Hmm. Nggak, saya pengen tanya tentang yang write off itu, yang penghapusan dari OJK. Mm-mm. Soalnya itu kan terjadi juga untuk rumah saya. Jadi Ibu rumah udah saya itu, maksudnya gini, saya pernah nanya juga sama teman saya yang kerja di bank juga yang bagian pelaporan OJK. Katanya dalam praktek lapangan itu emang ada istilah write off. Jadinya dalam ketika customer itu nggak bisa dihubungin, habis itu juga dalam jangka waktu tertentu, bank itu akan menghapuskan, membayar gitu. Tapi hutang tetap ada. Tapi itu kan tidak ada dalam undang-undang ya, Pak, Bu. Iya, karena sebenarnya gini ya, sebenarnya ini antara bank dengan pihak asuransinya. Sebenarnya dari pihak bank sendiri ada asuransi nasabah gitu. Jadi kalau anak nasabah yang gagal bayar selama 5 tahun, bank sudah ada itu ya. Saya nggak tahu ya, teman-teman ada yang kerja di bank apa tidak ya. Ini yang informasi yang saya dengar. Ini memang yang lebih tepatnya sih dari orang bank. Tapi ketika kasus ini kami tangani waktu itu seperti itu. Jadi bank itu akhirnya pemutihan ketika sudah ada pencairan asuransi mereka gitu. Tapi masalahnya adalah di kita. Nama baik kita itu jadi blacklist gitu. Kelihatannya aman di atas Hanya kertas. sebenarnya sebenarnya gini loh, kalau misalnya saya itu terjadi dengan rumah agunan saya, kita Hmm, kan emang membayar ketika kita mengajukan kredit, perjanjian kredit itu kan memang kami sudah membayar asuransi gitu loh. Dan hmm. ketika kami kredit macet dan asuransi membayar, kenapa kami masih ditagih? Itu yang Ibu alami sekarang. Seharusnya kan eh, kita nggak tahu ya, pokoknya dalam pelaporan OJK kami tetap bisa dihubungin, kami tetap beretiket baik, tetap menyurat-menyurat segala macam. Tiba-tiba dalam pelaporan OJK kami itu kredit lancar. Hmm. Dan maksudnya itu kan untuk hutang kami yang beragunan gitu. Dan apa? Sebenarnya kan itu kan saya juga nanya juga ke teman saya, kalau misalnya kayak gitu itu sebenarnya berhubungan erat dengan ini apa? Dengan pajak, perhitungan segala macam. Itu kan manipulasi data. Tapi emang praktek saya, makanya saya nggak tahu. Kalau kita nanya ke orang bank, pasti mereka juga bilang, oh itu nggak apa-apa, itu untuk meringankan NPL gitu kan segala macam ya. Habis itu apa itu praktek di lapangan mereka istilahnya kayak gitu. Nah, tapi kan secara undang-undang kan nggak ada, Bu. Ya, itu kembali ke pihak bank ya. Kalau secara asuransi, eh, apakah memang ada klausanya yang seperti itu Heeh. di di perjanjiannya? Harusnya kalau sudah ada pergantian dari asuransi, Ibu tidak ada blacklist lagi, tidak ada penagihan. Harusnya Ibu terima Heeh. pembuktian bahwa hutang Ibu dihapuskan. Ibu belum terima. Heeh. Soalnya kan tapi nggak ada komunikasi. Kalau emang maksudnya gini, kalau emang dibayar dari asuransi, seharusnya kan kami nggak tidak usah ditagih lagi dong. Soalnya kan kami kan memang membayar premi asuransi pas awal perjanjian kredit gitu. Ya, Tapi Ibu memang kenapa harus. ketika asuransi bayar, kenapa kami masih ditagih? Misalnya itu asuransi. Heeh, tapi pihak bank tuh jadinya tuh untuk kasus dua rumah kami gitu ya. Jadi kami ada hutang, habis itu juga mereka menagih. Ketika kami mau ada pembeli, dari satu dua aset, ada satu aset aja udah bisa membayar semua hutang kami. Jadinya hutang kami 15 dua aset. Habis itu kami mau ada satu aset kami jual di bawah NJOP 18,5 M. Pada NJOP-nya aja 19,5, harga pasarnya itu 24 M. Nah, bank itu bilang, enggak, hutang kamu itu 29. Dia bilang gitu. Soalnya berdasarkan dari perjanjian kredit yang kami tanda tanganin bahwa semua pembukuan itu berdasarkan dari pembukuan bank gitu. Kami makanya minta mana pelaporan OJK, pelaporan OJK kami nol dan kami tetap bisa dihubungin. Dan sebulan kemudian rumah kami dilelang dengan harga 16,5. Hmm. Nah, itu kan maksudnya ya gimana itu? Ya kan? Soalnya kan Iya, akhirnya karena ya kami iya, kembali karena ya maksudnya kan aset ibu udah 19. dipegang sama bank, jadi bank suka-sukanya, Bu. Itu sebabnya kalau ada Nah, pernyataan, hanya kan sebenarnya mm-mm.
Itu sebabnya Hanya ibu kan dalam harus punya, eh, sorry, sebentar. Ibu harus punya hitam di atas putih, apapun yang ibu percakapkan, lalu kemudian menurut ibu, bank sudah setuju, mm, sudah tahu, dan jadi jangan pakai asumsi ibu, nggak boleh. Jangan pakai asumsi ibu, ibu harus enggak, pegang saya hitam di emang atas putih. eh, Nah, saya jadi gini, semua semua undangan dari bank saya nggak mau datang. Semua undangan kami balas dengan surat. Soalnya kenapa? Supaya ada hitam di atas putih. Jadi kami emang insist bank itu supaya menjauh kami dari surat. Jadinya emang berkas kami tuh tebel banget, 2 kali buku telepon gitu. Jadinya ya maksudnya kami bingungnya, eh, kami mau ada pembeli 18,5 itu dengan perhitungan bahwa ada sisa dan hutang kami lunas. Bank itu nggak mau, tidak ACC, dia bilang 29. Dalam waktu sebulan rumah kami dilelang dengan 16,5. Nah itu kan Ya, luar biasa sekali iya, gitu kan. pasti dengan nilai aset seperti itu kan ibu juga ada pendamping lawyer ya. Ah, Nah, silakan ditelusuri ah, aja ah. Bu Dan kami Rizka, karena cuman, ah, ah, maksudnya, iya ah, ah. perlu Kas- ditelusuri saya sih penasaran secara dengan hukum. sistem, ah, Iya, secara hukum karena saya saya nggak tahu penasaran akar. dengan sistem, Sorry. Saya nggak tahu akar ah, awalnya ah. ya, pembicaraan awal Iya, perjanjian. oke. Karena ini kan baru sepihak Mm-mm. ya. Saya hanya melihat Iya, bahwa ah, dengan nilai aset segitu, Bang nggak main-main gitu. Dan Ibu memang ah, perlu ah. proaktif. Kalau punya agunan, kita yang harus Mm-mm. proaktif, Bu. Nggak bisa kita main, Mm-mm. Bang ikutin kita. Bang pegang aset kita loh. Suka-sukanya Bang gitu, kalau Mm-mm. Bang pegang aset kita. Jadi memang resiko di tangan kita Saya kan sebenarnya cuma- kalau kita mengabaikan. Itu sih, kalau Hanya yang emang bisa kartu gitu kredit dan bang. sebagainya nggak ada Ah, agunan, kita nggak datang pun nggak apa-apa. Tapi kalau yang ada aset, ah, ah. kita yang harus rendahkan hati, Bu. Mm-mm. Selesaikan. Oke, Pak Probo, Mm-mm. saya stop dulu ya, Bu Rizka ya. Ya, Karena ini lebih ke arah ya pribadi makasih. nih, kelamaan. Pak Probo. Oke, oke. Ya, enggak dari pembicaraan kasusnya Ibu tadi, itu saya lihat kita perlu lihat perjanjiannya, Bu. Kalau ada asuransi, harusnya asuransinya ya kita harus dapatkan dan juga kemungkinan permainan dari bank apa oknum banknya yang mungkin dari banknya sudah selesai, oknum banknya yang main untuk nagih utangnya Ibu tadi gitu loh. Menurut saya itu ya, kalau Iya, saya dengar bisa jadi bisa sih begitu, Pak. gitu. Bisa Ya, jadi begitu. Makanya poin makanya penting Ibu. adalah harus pegang hitam di atas putihnya. Kalau memang itu asuransi yang sudah take over, kalau Ya sudah harusnya take dapat over, suratnya. iya. Kalau ada Menurut suratnya, saya gitu. kalau nggak ada suratnya kita asumsi sendiri nanti bisa repot. Ya Itu kita sih. kita babak belur, Mm, tetap ditagih terus. iya. Karena kan oknumnya pegang apa surat hutangnya. Mm-mm. Sedangkan banknya sudah clear. Itu menurut saya itu kelihatannya Iya. Bu. Oke, Ya baik. masih. Makasih Pak Probo. Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Hartati. Bu Kristina, kalau data sudah tidur dari 2017, ada email 2025, saya serahkan pihak ketiga. Nggak apa-apa, Bu. Pihak ketiga ini kan yang nagih. Ini utang beragunan, oh KTA. Lebih baik Ibu selesaikan, Bu. Daripada diputihkan terus nggak jelas, Ibu blacklist. Resiko ke anak-anak. Itu tetap ada skor kreditnya pasti akan muncul karena kalau slik OJK itu kan per 2 tahun sekali kan apa itu kan 5 ke kredit macetnya itu muncul terus 2 tahun lagi sampai akhirnya kan bank juga kena masalah nanti kalau banyak nasabahnya yang kredit macet jadi bank Oh, dengan berbesar hati dia akan pemutihan tapi bank tetap menyimpan dendam istilahnya ya tanda kutip ya dendam ya dia tetap blacklist. Nama ini diminta di bank mana, Bu? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Ibu ada blacklist, ada bank mana gitu, Bu Hartati. Apalagi KTA, Ibu mudah kok kalau KTA, kartu kredit. Ya, minta keringanan aja, bayar pokok. Lah, datangin banknya aja, Bu. Kalau dia punya data udah tidur. Udah nggak kebaca di Baki Debit. Gitu. Atau Ibu ke kantor OJK, minta petugasnya khusus untuk tahun berapa minta diprintkan bisa nggak gitu. Saya belum pernah coba sih, tapi mudah-mudahan bisa. Sehingga ketemu angkanya, Bu. Waktu itu baki debitnya berapa. Dari angka itu Ibu buat panduan untuk negosiasi.
Gitu ya, Bu Hartati. Mudah-mudahan bisa menjawab. Makasih, Bu. Sama-sama, semangat, Bu. Oke, Pak Sony, silakan. Ya, baik, Bapak Ibu. Kalau eh, sudah tidak ada, kita akan tutup eh, pertemuan hari ini. Oh ya, Pak Sony, saya Boleh, mau Bu? ngingetin peserta Ya, semua, nanti akan diatur oleh mentor masing-masing ya. Untuk Zoom minggu depan adalah Zoom untuk kesaksian. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti akan sharing apa yang dialami sebelum mentoring ini berjalan, sebelum Bapak Ibu masuk mentoring, lalu apa yang dialami, perubahan apa yang Bapak Ibu dapatkan selama ngikuti mentoring. Lalu pesannya apa kepada mereka yang belum ikut mentoring. Nanti kan undangannya bisa diundang ke banyak orang, Pak Sony, ke jemaat, kemana, ke saudara-saudara, supaya mereka yang kelilit utang dan sebagainya, mereka lihat kesaksian Bapak Ibu, dengar kesaksian Bapak Ibu, ada harapan gitu, nggak putus asa. Seperti itu sebenarnya, ya. Nah, waktu Bapak Ibu nanti bicara, usahakan nih seperti Pak Sony, seperti Bu Rospita ya, Pak Amos, Bu Kesia ini di depan layar begini. Ya, open cam di depan layar, langsung Bapak Ibu bicara seperti saya bicara. Ya, jadi pembicara sementara lah. Pembicara cuma 3 menit, 4 menit gitu ya untuk sharing kesaksian. Seperti itu Pak Sony. Nanti panduan apa aja yang mau diomongin nanti dari KGB, dari admin ya. Silakan Pak Sony. ya. Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah selesai, sudah jam 9. Kita nanti akan kita tutup. Tadi Bu Kristina sudah dukung kita dalam doa. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan ketemu lagi minggu depan untuk pertemuan yang terakhir. Mungkin itu aja Bu Kristina ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Shalom Bapak Ibu, terima kasih Bu Oh, Kristina. selamat Terima kasih, Bu istirahat. Kristina. Terima kasih, Pak Sama-sama. Sony. Terima kasih Semuanya. Terima kasih, Bu semuanya. Kristina. Zoom-nya Terima saya tutup kasih. ya. Terima kasih, Bu Kristina. Shalom. Selamat Bye. istirahat. Shalom.